Pertama-tama kami mewakili panitia ingin mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kajian. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak RT dan beberapa beserta jajarannya, kemudian kepada Ketua DKM beserta jajaran pengurus yang alhamdulillah telah mendukung terlaksananya kajian kita pada hari ini. Bapak Ibu jamaah Baitul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal tadi, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan penyampaian kajian ilmu dari Ustadz tentang 8 pilar sukses mendidik anak. Kita harapkan semoga kajian pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita ikuti dengan seksama. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu dan tentu saja diberikan kemudahan juga di dalam mengamalkannya. Kemudian kami himbau kepada beberapa jamaah. Yang pertama, marilah kita jadikan kedatangan kita di masjid ini semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana yang telah kita ketahui dari penjelasan ustadz-ustadz sebelumnya bahwa kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita luruskan niat bahwa kedatangan kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah yang telah hadir di Masjid Baitul Huda ini diharapkan untuk dapat mengikuti kajian dengan seksama dan menjaga ketenangan, ketentraman di dalam masjid. Terkhusus bagi adik-adik yang juga hadir di masjid ini diharapkan untuk dapat menjaga ketenangan dan bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Kami beritahukan pula bahwa insya Allah kajian pada pagi hari ini akan dilaksanakan penyampaian materi dari Ustadz Hafidhullah Ta'ala sampai jam 11.30 atau bisa juga sebelum jam tersebut apabila memang penyampaian materi dari Ustadz itu sudah selesai sebelum jam tersebut. Kemudian setelah penyampaian materi dari Ustadz, insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, diharapkan pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan tema yang dibawakan pada pagi hari ini. Teknis penyampaian pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau bisa juga disampaikan melalui secari kertas, atau bisa juga dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp yang nomornya sudah disampaikan melalui barcode yang ada di layar. Baik, sekali lagi Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Huda, kemudian terkhusus untuk Ustadz yang alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang dengan kesibukan beliau masih bersedia untuk meluangkan waktunya menyampaikan ilmu kepada kami yang haus akan ilmu ini. Baik, marilah kita ikuti kajian pada pagi hari ini dengan seksama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk datang ke masjid dalam rangka belajar. Dan ini merupakan satu amal soleh yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat seorang mengkhususkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dan juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, sehingga hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa belajar adalah bagian dari beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, kita beribadah kepada Allah dengan berpuasa, maka kita juga beribadah kepada Allah dengan belajar ilmu agama. Ya, bahkan ada keutamaan khusus jika belajarnya itu dilakukan di masjid. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Subhanallah, lihat ya, kita kalau mau pergi haji bayar berapa, Pak? Tergantung ya, mau ambil paket yang mana ya. Ya, tapi ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada hamba-hambanya yang mau pergi ke masjid dalam rangka belajar atau mengajarkan kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Ya, dan banyak amalan-amalan soleh yang memiliki pahala haji. Ya, di antaranya adalah belajar ya ilmu agama di masjid atau mengajarkannya. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi menyebutkan, barang siapa yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seakan haji bersamaku. Ya, kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah bersama imam, kemudian dia duduk di tempat dia sholat, maksudnya di masjid, sampai matahari itu terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ya, sehingga ini adalah keutamaan dari Allah ya untuk memberikan kepada kita amalan-amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan, akan tapi pahalanya sangat besar. Nah, diantaranya adalah belajar ilmu agama di masjid atau mengajarkan ilmu agama di masjid. Ya, sehingga ini satu keutamaan yang penting untuk kita syukuri ya, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah agar hati kita tergerak untuk datang ke masjid ini untuk belajar. Ya, jadi gak ada yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang punya aktivitas selain duduk di masjid. Ya, apalagi sekarang hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad biasanya kita ngapain, Pak? Ajak keluarga jalan-jalan ya. Subhanallah, kita tidak melakukan itu. Yang kita lakukan justru datang ke masjid untuk belajar. Ya, maka ini gak semua orang diberikan taufik seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita syukuri, ya, kita bersyukur kepada Allah, kita jaga nikmat ini. Ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, yang berjudul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. Ya, diterjemahkan dengan judul 8 Pilar Sukses Mendidik Anak. Dan kita tahu bahwa Syekh Abdul Razak Al-Abbad, beliau adalah profesor dalam ilmu akidah, dan beliau pengajar di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi sampai sekarang. Ya, setiap subuh kajian beliau di Masjid Nabawi sampai saat ini. Ya, sehingga beliau banyak menuliskan karya tulis, dan diantaranya adalah apa yang sekarang kita akan pelajari. Ya, dan karya-karya tulis beliau beragam. Ya, dan subhanallah kebanyakannya adalah hal-hal yang betul-betul praktikal. Ya, betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, diantaranya buku yang sekarang kita akan pelajari.
yaitu 8 pilar dalam mendidik anak. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkajinya pelan-pelan insyaallah ya. Jadi harapannya adalah bahwa ilmu yang disampaikan bisa komprehensif, ya, dalil-dalilnya dibahas, kemudian nukilan dari para ulama juga kita sebutkan, ya, agar kita sama-sama mempelajari bahwa pentingnya, ya, mendidik anak-anak kita berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan arahan dari para ulama. Ya, sebelum kita masuk ke pilar-pilar dari mendidik anak, ya, satu hal yang penting untuk kita perhatikan adalah bahwa anak, ya, secara fitrah dan juga berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah perhiasan untuk manusia. Anak-anak adalah perhiasan untuk manusia, sesuatu yang disukai, ya, bahwa setiap orang yang menikah bahwa maka dia berharap ingin memiliki anak. Ya, subhanallah, pada saat anak tersebut lahir, ya, seorang ayah, seorang ibu, dia pun senang, bahagia dengan kelahiran anak tersebut. Ya, bahkan dalam syariat Islam, pada saat seorang itu memiliki anak, maka apa perintahnya? Diperintahkan untuk menyembelih, ya, menyembelih domba atau kambing. Kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Kenapa demikian? Kata para ulama, di antara hikmah dari akikah adalah apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senang pada saat Allah memberikan keturunan kepada kita. Kita senang pada saat kita punya anak. Ya, sehingga ini secara fitrah, ya, disukai oleh manusia seluruhnya, muslim ataupun kafir. Semua orang suka memiliki anak secara fitrah seperti itu. Ya, bahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah perhiasan dalam kehidupan dunia kalian. Ya, sehingga semakin seseorang, ya, memiliki harta yang banyak, maka secara fitrah dia senang. Begitu juga dengan keberadaan anak-anak. Semakin seseorang memiliki anak-anak banyak, maka secara fitrah dia akan semakin senang, semakin bahagia. Ya, sehingga ini fitrah manusia yang kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Akan tetapi satu hal yang penting kita pelajari juga adalah bahwa ternyata di samping anak-anak itu adalah perhiasan, ternyata di satu waktu mereka juga ujian untuk orang tua mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah sesungguhnya harta yang kalian miliki, anak-anak yang kalian miliki itu adalah fitnah atau ujian bagi kalian. Dan subhanallah, yang namanya ujian, ada orang yang berhasil melaluinya, ada orang yang tidak berhasil melaluinya. Ya, sehingga anak-anak ini adalah kebahagiaan bagi orang tua mereka, tapi di waktu yang sama mereka adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawabannya kepada kita semua tentang anak-anak kita. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menjaga amanah, dan anak yang kita miliki adalah amanah yang pasti akan yang pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ya, kita ingin menjaga amanah. Pada saat kita diamanahi oleh seseorang misalnya, berupa harta, berupa pekerjaan, kita akan berjuang untuk melakukan yang terbaik. Karena malu kita. Pada saat diberikan amanah, kemudian kita berkhianat. Pada saat kita diberikan amanah, kemudian kita tidak melakukannya dengan profesional, dengan sebaik-baiknya, kita malu. Sebagai manusia kita ingin
Ya, sebagai orang yang berakal, sebagai muslim, sebagai muslimah, kita ingin melakukan yang terbaik pada saat kita diberikan amanah. Maka itu yang harus kita pikirkan pada saat kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan anak berarti ada amanah tambahan kepada kita. Ya, pada saat kita diberikan harta, kita diberikan amanah. Hartanya bertambah, ada tambahan amanah. Kita punya mobil, ada tambahan amanah. Kita punya rumah, ada tambahan amanah. Pada saat kita punya anak juga demikian. Ini adalah ujian, dan di satu waktu dia juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya semakin seseorang memiliki banyak harta, maka ujiannya semakin berat. Begitu juga dengan perkara anak-anak. Semakin kita memiliki banyak anak, maka ujiannya juga semakin berat. Ya, jadi orang yang memiliki anak satu dengan yang memiliki anak tiga, lebih berat mana ujiannya? Tiga. Semakin banyak anak yang dia miliki, maka amanahnya semakin besar, sehingga tanggung jawabnya juga semakin besar. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Ya, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan amanah yang mereka emban. Ini ciri orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menunaikan amanah dengan baik. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memerintahkan kita untuk melaksanakan amanah, maka Allah juga melarang kita untuk berkhianat terhadap amanah yang kita emban. Dalam sebuah ayat surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berkhianat atas amanah yang ada pada diri kalian. Wa antum ta'lamun, dalam kondisi kalian mengetahuinya. Ya, subhanallah, lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 27 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga amanah dan tidak berkhianat. Ya, enggak boleh seseorang berkhianat atas amanah yang dia emban. Itu di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-28, subhanallah, apa kata Allah? Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian untuk kalian. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang amanah, nggak boleh berkhianat, di ayat yang berikutnya langsung berbicara tentang masalah anak, bahwa anak itu adalah ujian. Kata para ulama, korelasi di antara dua ayat ini adalah bahwa harta dan anak yang kita miliki itu adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga, yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Jadi punya anak itu nggak main-main ya, Bapak Ibu sekalian. Ini amanah. Sekali lagi, dalam urusan dunia, amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita, kita akan melakukannya dengan semaksimal mungkin, seprofesional mungkin, karena kita punya harga diri, kita punya tanggung jawab. Malu kalau kemudian kita diberikan amanah nggak dilaksanakan dengan baik. Kalau ini dalam urusan dunia, maka bagaimana dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua? Ya, sehingga sekali lagi anak adalah perhiasan nikmat yang Allah berikan, tapi sekaligus dia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, oleh karena itu dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini makna dari amanah yang harus dijaga. Ya, bukan cuma sekedar memberikan nafkah kepada mereka. Dan tentu ayat ini ya terkhusus ya untuk para ayah, untuk para suami. Ternyata tugas kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah itu bukan hanya memberikan fasilitas dunia saja kepada keluarga kita. Ya, karena subhanallah sebagian orang
memahami kepemimpinan laki-laki, memahami kepemimpinan ayah atau suami itu hanya sebatas dunia. Sehingga pada saat dia bisa memberikan tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, kemudian bisa memberikan makan dan pakaian kepada keluarganya, seakan-akan tugasnya sudah selesai. Ini satu hal yang penting untuk kita sadari teman-teman sekalian, para ikhwan, para ayah, para suami, bahwa tugas kita tidak berhenti hanya pada urusan dunia keluarga kita saja. Kalau kita merasa bahwa itu cukup, maka nggak ada bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Betul tidak? Sekarang orang-orang yang tidak beriman, mereka tanggung jawab tidak kepada keluarganya? Tanggung jawab. Mereka juga kerja sama sebagaimana kita kerja. Mereka mencari penghidupan sebagaimana kita melakukannya. Mereka memberikan fasilitas hidup kepada istri, kepada anak-anak mereka sebagaimana kita perjuangkan hal tersebut. Sehingga gak ada bedanya kalau kita berpikir bahwa tugas kita hanya sekedar memberikan fasilitas hidup saja kepada keluarga kita. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti di situ. Perhatikan baik-baik surat At-Tahrim ayat 6 yang Allah perintahkan kepada kita, wahai para ayah, wahai para suami, adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat yang mulia, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Ini cara seorang suami pada saat mau menjaga istrinya dari api neraka. Ini cara seorang ayah kalau mau menjaga anak-anaknya dari api neraka. Allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Tentu maksud dari ilmu, kata para ulama di sini adalah ilmu yang berkaitan tentang sholat, kemudian seperti apa dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dia melaksanakan sholat, apakah sholatnya dilakukan atau tidak, tepat waktu atau tidak, apakah sholatnya lalai atau tidak. Maka ini yang harus menjadi perhatian khusus dari seorang suami kepada istrinya, dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Subhanallah, sebagian orang perhatian luar biasa dalam urusan-urusan yang sifatnya adalah duniawi. Anaknya ditanya butuh apa, mau beli apa, istrinya ditanya mau apa, mau beli apa. Akan tapi terkadang kita lalai untuk bertanya kepada istri kita tentang sholatnya. Kita lalai untuk bertanya kepada anak-anak kita tentang sholat mereka. Padahal ini juga bagian dari kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang suami. Sehingga itu maksud dari ajarkan mereka ilmu. Adapun ajarkan mereka adab, maksudnya adalah bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana istri kita berhubungan dengan orang tua kita. Karena subhanallah biasanya seorang suami biasanya ada saja konflik antara istri dengan ayah atau ibu dari suami atau sebaliknya. Maka sikap atau akhlak yang harus dilakukan oleh istri, yang harus dilakukan oleh anak-anak, siapa yang mengajarkannya? Tugasnya adalah tugas ayah. Kemudian juga bagaimana si istri ini berpakaian, apakah menutup aurat atau tidak. Kemudian kalau dia punya anak-anak perempuan, juga dia perhatikan anak-anak perempuannya, diajarkan bagaimana adab untuk berpakaian. Kemudian batasan antara laki-laki dengan perempuan, nggak boleh bersentuhan misalnya, nggak boleh bersalaman, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh pacaran dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian seorang ayah, seorang pemimpin keluarga terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang surat At-Tahrim ayat 6, bahwa menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mengajarkan mereka ilmu dan mengajarkan mereka adab. Sebagian orang beralasan, Ustaz, subhanallah saya bukan Ustaz saya nggak punya ilmu yang cukup untuk mengajarkan ilmu dan adab kepada istri dan anak-anak. Maka jawabannya adalah nggak masalah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan fasilitas kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan akses ilmu dan juga ilmu tentang agama dan ilmu tentang adab. Entah kita ajak mereka ke kajian, atau kita belikan buku misalnya, atau kita
ajak mereka ya untuk baca sesuatu, ya kemudian kita hadir ya di kajian-kajian seperti ini. Ini bagian dari menjaga keluarga dari api neraka. Ya, seperti itu. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya perhatikan hadis ini baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang apa yang kalian pimpin. Ya, jadi ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya seorang pejabat publik, seorang presiden, seorang pemimpin di satu wilayah atau satu kota atau satu negara, dia adalah seorang pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat tentang rakyat yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya, maka dia akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang keluarga yang dia pimpin. Ya, lihat, ini yang menjadi pembahasan kita, bahwa seorang suami itu pemimpin untuk istrinya, seorang ayah pemimpin untuk anak-anaknya, sehingga Allah akan menanyakan kepadanya tentang bagaimana hasil, bagaimana ya tanggung jawab yang dia lakukan di dunia pada saat dia memimpin mereka. Kemudian Nabi mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan sesungguhnya istri itu pemimpin. Pemimpin di mana istri? Kata Nabi, fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Ya, perhatikan ya para akhwat, Nabi yang mengatakan bahwa istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban tentang rumahnya. Ya, sehingga yang ditanya bukan karirnya, yang ditanya bukan kerjaannya, yang ditanya bukan pendapatannya, yang ditanya oleh Allah adalah tentang rumahnya. Apakah rumahnya bersih atau tidak, rapi atau tidak, layak untuk ditempati oleh anggota keluarga atau tidak. Yaitu tanggung jawabnya istri, tanggung jawabnya wanita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian kata Nabi, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang pembantu, seorang budak, dia adalah pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang harta majikannya. Kalau dia diberikan sebuah amanah, sebuah pekerjaan, maka akan ditanya oleh Allah tentang pekerjaan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa yang kalian pimpin. Ya. Ibnu Umar, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Ya, ajarkan adab kepada anakmu, sesungguhnya engkau akan ditanya oleh Allah tentang anakmu. Madza adabtahu, adab apa yang kau ajarkan? Wa madza 'allamtahu, ilmu apa yang kau ajarkan? Fa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Dan juga anak-anakmu yang sudah engkau didik akan dimintakan pertanggungjawabannya juga oleh Allah di hari kiamat kelak, apakah mereka taat kepadamu atau tidak. Ya, bahkan jadi kedua belah pihak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak akan ditanyakan tentang baktinya kepada orang tuanya, dan orang tua juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya. Dua-duanya akan ditanya. Tapi yang menarik di sini, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, bal qala ba'du ahli ilm, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walad an walidihi. Kata Ibnu Qayyim, sebagian ulama menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti Allah akan menanyakan kepada orang tua terlebih dahulu tentang tanggung jawabnya pada saat dia di dunia dalam mendidik anak-anaknya
baru setelah itu akan menanyakan anak-anaknya tentang bakti mereka kepada orang tua mereka. Ya, jadi orang tua dulu yang ditanya, yang dimintakan pertanggungjawabannya orang tuanya dulu. Ya, sehingga ini seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua bahwa ternyata mendidik anak itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang tidak perlu perhatian, tidak, justru sebaliknya. Ya, kita perlu belajar, ya perlu baca buku, perlu dengar kajian ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bab ini, yaitu mendidik anak. Ya. Baik, sehingga ini ya sedikit muqaddimah yang menjelaskan pentingnya seseorang itu ya memiliki perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Kita akan masuk ke pilar-pilar yang disebutkan oleh penulis ya dalam mendidik anak. Pilar yang pertama, apa yang pertama? Memilih istri solehah. Ya, gimana Pak? Menarik pilar yang pertama. Ya, mungkin di sini ada yang bertanya, Ustadz, saya udah nikah Ustadz ya. Apakah perlu pilih lagi? Ya, nggak perlu ya. Jadi inti dari pembahasan pilar yang pertama ini adalah bahwa peran kedua pasangan dalam mendidik anak itu sangat penting. Ya, jadi jangan sampai yang punya perhatian untuk mendidik anak-anak di atas agama, mendidik anak-anak dengan akhlak yang mulia, itu hanya salah satu dari kedua pasangan saja. Ya, sehingga para ulama menyebutkan kapan pendidikan anak itu dimulai. Sebagian mereka mengatakan pendidikan anak itu dimulai pada saat seorang lelaki menentukan fulanah untuk menjadi istrinya. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Kapan seorang perempuan itu memulai dalam mendidik anaknya? Ya, subhanallah, sebagian orang mengira bahwa saya bakal mulai mendidik anak saya pada saat dia masuk usia 5 tahun. Ketika masuk TK, saya bakal serius untuk mendidik anak saya. Sebagian lagi menyangka bahwa saya mendidik anak saya pada saat dia umur 3 tahun. Ketika mungkin baru bisa mengucapkan kata, bisa ngerti bahwa dia adalah ibunya, dia mau memulai. Padahal seseorang memulai pendidikan anak pada saat dia menentukan pasangannya. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian terhadap hal ini. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Kata Nabi, sungguhnya para lelaki ini menikahi wanita karena 4 alasan. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ya, Nabi di sini tidak sedang memerintahkan kita untuk menjadikan 4 hal ini standar dalam menikahi, tidak. Akan tapi Nabi SAW sedang menjelaskan tentang kebiasaan para lelaki pada saat mereka menikah. Lelaki pada saat mereka menikah, ya, yang mendorong mereka untuk menikahi seorang wanita biasanya adalah salah satu dari 4 hal ini. Ya, entah dia menikahi seorang wanita karena hartanya, ya, wanita itu wanita yang punya banyak harta sehingga tertarik untuk menikahinya. Atau bisa jadi karena keturunannya, keturunan orang yang terkenal, keturunan orang yang memiliki status sosial yang tinggi di sisi masyarakat. Ya, maka dia pun suka untuk menikahi wanita tersebut. Atau karena kecantikannya. Ya, wanita ini qadarullah nggak punya harta, status sosial juga tidak ada, akan tapi cantik. Dia pun terdorong untuk menikahi wanita tersebut. Atau bisa jadi ada laki-laki yang menikahi seorang wanita karena agamanya. Bisa jadi hartanya biasa-biasa saja, atau bahkan orang fakir. Kemudian parasnya juga biasa-biasa saja. Kemudian juga status sosialnya juga biasa-biasa saja. Akan tapi wanita ini memiliki akhlak yang baik, agamanya bagus, perhatian terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut. Di antara 4 hal ini yang menjadi dorongan seseorang untuk menikahi seorang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang baik agamanya, maka engkau pasti akan beruntung. Sehingga kata para ulama, di antara keberuntungan
yang akan didapat oleh seorang lelaki yang memiliki istri yang solehah adalah bahwa anak-anaknya terjamin untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, para suami kalau punya istri, punya perhatian terhadap agama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gak bisa digantikan dengan harta, gak bisa digantikan dengan uang, gak bisa digantikan dengan apapun. Ya, sehingga bersyukurlah kepada Allah pada saat kita punya istri memiliki perhatian terhadap agama. Dia mau menutup auratnya dengan sempurna. Dia mau belajar ilmu agama, hadir kajian, sholat 5 waktu gak pernah tinggal, suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, walaupun mungkin masih banyak kekurangan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungan yang kita dapatkan? Dia akan mendidik anak-anak kita dengan agama yang dia memiliki perhatian terhadapnya. Ya, betapa banyak anak-anak yang kemudian wal'iyadzubillah ya memiliki cara pandang yang gak baik tentang dunia, atau dia dewasa kemudian ya memiliki ambisi terhadap dunia yang berlebihan, lalai dalam sholatnya, lalai untuk belajar agama. Ternyata sebabnya apa? Sebabnya karena ibunya bukan orang yang perhatian terhadap agama. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Dalam kondisi baik, dalam kondisi Islam. Gak ada maksiat yang dia pikirkan, gak ada dosa yang dia mau kerjakan, gak ada kesyirikan yang kemudian ada di dalam hatinya atau pikiran, gak ada sama sekali. Anak yang lahir dalam kondisi lembaran putih yang bersih. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Akan tapi orang tuanya lah yang menjadikan anak ini seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, sehingga peran agama yang ada pada diri orang tua itu sangat berpengaruh pada pendidikan anak-anak kita. Ya, dan turunannya banyak sekali. Dari mulai anak ini akan menyaksikan ibunya, apalagi konteksnya ibu ya. Subhanallah, ibu itu sangat dekat dengan anaknya. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa ayah keluar dari rumah mencari nafkah, ibu yang tetap tinggal di rumah. Ya, waqarna fi buyutikunna, kata Allah, tetap tinggallah di rumah kalian wahai para wanita. Jadi wanita tempatnya itu di rumah. Ya, di rumah bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Di rumah bukan berarti santai-santai. Di rumah berarti apa? Mendidik generasi penerus, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, merawat anak-anak, memastikan makanan mereka, memastikan pakaian mereka, memastikan pendidikan mereka. Ya, memastikan bahwa mereka, anak-anak ini tumbuh kembang dengan baik, dengan sehat. Ya, ini tugas yang sangat berat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para istri. Ya, sehingga sosok istri atau sosok ya wanita ini akan sangat dekat sekali dengan anak-anaknya. Kalau dia agamanya kurang bagus, sholatnya lalai, itu yang pertama kali yang akan difahami oleh anak-anak kita tentang perkara agama dan perkara sholat. Ya, sehingga di sini Nabi SAW mengatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Perhatikanlah, pilihlah ya wanita yang baik agamanya, maka engkau pasti akan beruntung. Ya, begitu juga dengan para wanita. Ya, dan ini pelajaran buat yang belum nikah tentunya ya. Pelajaran buat yang belum nikah. Ya, begitu juga dengan para wanita, bahwa laki-laki yang ideal untuk dijadikan sebagai seorang suami adalah laki-laki yang memiliki akhlak dan juga agama yang baik. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian wahai para wali, wahai para ayah yang punya anak perempuan, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan laki-laki tersebut dengan anak perempuan kalian. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan 2 kriteria laki-laki yang ideal untuk dinikahkan kepada anak perempuan kita. Ternyata Nabi tidak mengatakan pekerjaannya seperti apa, sudah punya rumah atau belum,
kendaraannya apa, motor atau mobil, nggak dibahas oleh Nabi SAW. Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kalian ridho terhadap akhlak dan agamanya. Maksud dari agama adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, baca Al-Qur'an, hadir majelis ilmu, itu adalah bagian dari agama seseorang. Adapun akhlak, maka hubungan antara dia dengan orang lain. Bagaimana baktinya kepada orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya, bagaimana etos kerjanya, apakah pekerja keras atau tidak, orang yang bertanggung jawab atau tidak, amanah atau tidak, itu akhlak. Ya, sehingga sama halnya. Ya, sebagaimana laki-laki pada saat dia mau memiliki anak-anak yang terdidik dengan baik, maka dia harus memilih perempuan yang salihah, maka begitu juga dengan perempuan. Pada saat dia mau memiliki anak-anak yang terdidik dengan baik, maka dia harus hati-hati dan memilih suami yang saleh untuk dijadikan sebagai suaminya kelak. Ya. Tayyib. Kemudian bagaimana dengan seorang yang sudah menikah? Ya, kita kembali ke penjelasan di sini bahwa berarti kalau kita mau mendidik anak kita dengan baik, kita harus pastikan bahwa kita dan pasangan kita itu memiliki visi yang sama dalam beragama, memiliki semangat yang sama dalam berjuang untuk menjadi sosok yang soleh dan solehah. Ini yang harus diperbaiki pertama kali pada saat kita mau mendidik anak-anak kita. Ya, nanti akan disebutkan ya di pilar yang ke-7 atau yang ke-8 bahwa di antara cara agar kita sukses mendidik anak-anak adalah kita harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ya, sehingga untuk menjadi teladan kita harus memastikan bahwa diri kitanya adalah orang yang berjuang untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Ya, kita nggak mengatakan bahwa kemudian kita harus sempurna, ya, kita nggak mengatakan demikian. Akan tapi paling tidak ada niatan dalam diri kita bahwa kita harus menjadi orang yang baik. Agar anak-anak kita saat mereka melihat pada sosok kita, mereka tahu bahwa kita adalah contoh yang baik untuk mereka. Makanya subhanallah dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menganjurkan para lelaki untuk sholat di rumah. Ya, para lelaki sholat di mana, Pak? Di rumah. Ya, para lelaki sholat di mana? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, afdalu sholatul mar'i fi baitih. Sebaik-baik sholat laki-laki adalah di rumah. Gimana? Heran ya? Lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Ya. Jadi kalau sholat 5 waktu, yang terbaik bagi laki-laki adalah di masjid. Tapi untuk sholat-sholat sunnah, yang terbaik di mana? Di rumah. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, afdalnya di rumah. Sholat duha, sholat malam, afdalnya di rumah. Ya, tapi untuk sholat wajib tentu di masjid ya. Sampai-sampai Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Dia seorang sahabat yang buta. Datang kepada Nabi kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku buta. Dan aku tidak memiliki seseorang yang membantuku untuk mengarahkanku untuk pergi ke masjid. Mengantarku ke masjid, gak ada. Ya, maka kata orang ini, apakah ada uzur bagiku untuk sholat di rumah? Bayangkan buta, gak ada yang menuntunnya ke masjid. Apa kata Nabi SAW? Ada uzur bagimu. Ada uzur bagimu, silahkan sholat di rumah. Kemudian orang ini pun pergi. Subhanallah, dia belum melangkah jauh, dipanggil sama Nabi. Ya, wahai fulan, dipanggil lagi. Kemudian dia kembali lagi, kemudian ditanya oleh Nabi satu pertanyaan. Kata Nabi, atasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Orang itu mengatakan, iya, aku mendengar wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Idzan fa'ajibhu. Kalau begitu wajib bagimu untuk pergi ke masjid. Subhanallah, lihat. Padahal buta dan gak ada yang menuntunnya. Dan jangan dibayangkan ya, masjid dan jalanan di zaman Nabi pada saat itu sama seperti kita. Masya Allah, kita masjid, ada AC-nya, ada karpetnya, jalan ke masjidnya juga ya mulus, gak ada kesulitan, gak ada lumpur, gak ada banjir, ya sangat mudah. Ya, maka
banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat di masjid itu wajib berdasarkan hadis ini. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ini mazhab Syafi'i, bahwa sholat di masjid itu tidak sampai derajat wajib, akan tapi sunnah muakkadah. Akan tapi sebagian ulama lain mengatakan wajib. Kalau sunnah, mungkinkah Nabi SAW memerintahkan orang ini yang nggak melihat untuk pergi ke masjid? Karena sunnah, Nabi SAW ingin memudahkan umatnya. Kemudian dalam hadis lain juga Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya aku memiliki keinginan untuk sholat didirikan. Aku perintahkan salah seorang sahabatku untuk menjadi imam menggantikanku. Kemudian aku keluar dari masjid bersama sebagian orang. Untuk apa? Untuk mencari kayu bakar. Kira-kira cari kayu bakar buat apa? Ada yang tahu? Nabi mencari kayu bakar buat apa? Kata Nabi, aku akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat di masjid. Subhanallah. Nabi Muhammad orang yang paling sopan, orang yang paling santun, orang yang paling berakhlak, betul tidak? Tapi kok bakar rumah orang? Kemudian, ya, kata Nabi SAW, akan tapi aku tidak membakarnya karena apa? Karena di situ ada istri dan anak-anak mereka. Ya, dan Nabi SAW jadi tidak membakarnya. Nah, kata para ulama, nggak mungkin Nabi SAW melakukan ini kecuali kalau hukum sholat di masjid itu apa? Wajib. Ya, sehingga sekali lagi ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, perbedaan pendapat, akan tapi yang mengatakan ini wajib dalilnya cukup kuat. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa ternyata laki-laki sholat di masjid, yang terbaik bagi mereka itu di masjid adalah sholat-sholat yang sifatnya itu sholat 5 waktu. Tapi untuk sholat-sholat sunnah, yang terbaik kata Nabi SAW adalah di rumah. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok bisa sholat-sholat sunnah ini yang terbaik kita lakukan di rumah? Kenapa nggak di masjid aja? Nah, ada yang tahu kenapa? Agar menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ya, bayangkan anak-anak kita menyaksikan kita sholat. Nanti dia sholat duha, nanti dia sholat qabliyah, nanti dia sholat ba'diyah, nanti dia sholat malam. Subhanallah, ini akan terpatri kuat di pikiran anak kita sampai dia menjadi dewasa. Dan itu yang kita rasakan sebagai lelaki dewasa, betul tidak? Betapa banyak pesan-pesan dari ayah kita, dari ibu kita, pesannya gak diucapkan sama mereka. Tapi ini yang menjadi kebiasaan mereka, sehingga kita yakin bahwa kita harus melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kita, betul tidak? Ya, subhanallah, saya punya ayah, rahimahullah, sudah wafat tahun 2022. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Setiap malam, qadarallahu ma syafa'al, beliau kena diabetes kemudian nggak melihat. Ya, jadi dari dari tahun sekitar 2012, 2013 itu udah nggak melihat lagi, sehingga nggak kemana-mana. Nah, antum tahu kebiasaannya apa? Setiap malam jam 2 pasti bangun malam sholat. Ya. Kemudian setiap duha pasti sholat. Dan itu gak ditinggalkan sampai beliau wafat. Jadi sekitar 8 tahun atau 9 tahun itu kebiasaan beliau di rumah setiap hari. Dan yang saya saksikan, apa yang dilakukan oleh ayah saya, itu lebih dahsyat dari teori-teori yang saya baca, dari buku-buku yang saya baca. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, "Idhil nasa bifi'lik wa la ta'idhum biqaulik." Nasihatilah orang lain dengan perilakumu, jangan nasihati dengan lisanmu. Bukan berarti gak boleh nasihatin ya. Nasihati dengan lisan adalah bagian dari agama. Nabi memerintahkan, tapi maksud dari perkataan Al-Hasan Al-Basri adalah bahwa menasihati dengan perilaku kita itu jauh lebih berdampak daripada hanya sekedar lisan. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Allah terhadap Rasul SAW. Sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, sebelum menyampaikan Al-Quran, beliau adalah orang yang terkenal dengan apanya? Dengan akhlaknya. Akhlak Nabi sudah sempurna. Tanpa beliau menyampaikan ayat, tanpa menyampaikan hadis, sudah diterima oleh masyarakat. 40 tahun Nabi SAW hidup di Makkah, sebelum menjadi Nabi dan Rasul, menjadi orang yang terbaik, dan dijuluki dengan apa? Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Akhlak tersebut yang melekat pada diri Rasulullah SAW, ya, menjadi teladan bagi orang-orang yang didakwahi oleh Nabi SAW. Ya, sehingga sekali lagi
Ini ya pilar yang pertama. Ya, mencari istri yang solehah, menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang solehah, itu adalah pilar yang pertama kalau kita mau mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh kembang menjadi dewasa yang berakhlak, yang beragama dengan baik. Dan sekali lagi itu yang kita rasakan, ya, bahwa seringkali kebiasaan orang tua kita itu ingin kita lestarikan, ingin kita lakukan lagi, ingin kita contoh. Kenapa? Karena mereka adalah orang tua kita. Ya, orang tua itu sangat-sangat mahal di mata anak-anaknya. Ya, sehingga jangan sampai pandangan anak kita kepada kita, ya, itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Yakinlah bahwa anak kita bakal meniru kita, anak kita bakal menjadikan kita sebagai teladannya. Maka jadilah ayah yang baik, jadilah ibu yang baik, jadilah ayah yang soleh, jadilah ibu yang solehah. Ya, sehingga ini adalah ya pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dalam segala hal, dalam urusan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika seandainya hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka beriman kepadaku, hendaknya mereka meminta kepadaku agar mereka mendapatkan hidayah. Ya, sehingga ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Qarib. Al-Qarib yang artinya yang maha dekat. Ya. Dan konsekuensi dari kedekatan Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan di antara doa yang sangat penting untuk kita panjatkan adalah doa agar kita memiliki keturunan dan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim. Di antara doa Nabi Ibrahim yang beliau panjatkan adalah dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak dari kalangan orang-orang yang soleh. Lihat, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Padahal kita yakin bahwa Nabi Ibrahim adalah ayah yang paling bertanggung jawab. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, beliau adalah kekasih Allah. Ya, sehingga beliau tidak akan kurang dalam mendidik anak-anaknya. Akan tapi beliau masih juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat lain, surat Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya, subhanallah, siapa di antara kita yang pernah berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan begitu juga dengan anak-anak keturunanku. Ya. Kemudian Nabi Zakaria alaihi salam, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 38, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, dia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Ya, kemudian juga Ibadur Rahman, doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun, kata para ulama, yang menjadikan hati ini senang adalah dengan kesolehan mereka, dengan amal ibadah yang mereka kerjakan. Ya, sehingga di sini ya kita lihat bagaimana para nabi dan rasul mereka mendoakan anak-anak mereka, ya, dan ini sangat berpengaruh pada kesolehan anak-anak.
Ya, bahkan ada seorang syekh yang bernama Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Ya, beliau punya anak banyak. Ya, syekhnya sudah wafat, ya, wafat sekitar tahun 90-an. Ya, dia punya banyak anak, subhanallah, semua anaknya soleh dan solehah. Semuanya. Yang satu hafal Quran, yang satu ya lulusan hadis, yang satu lagi lulusan tafsir. Semuanya soleh dan solehah, akhlaknya semuanya baik. Maka ada salah seorang muridnya Syekh bertanya, wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Ya kok bisa? Anak-anak subhanallah banyak, kondisinya semuanya soleh solehah, semuanya akhlaknya baik. Kata Syekh, subhanallah, gak ada sesuatu yang spesial yang saya lakukan. Ya saya mendidik anak sebagaimana orang-orang mendidik anak pada umumnya. Ya gak ada ilmu parenting khusus misalnya. Kata Syekh yang dilakukan, ya tentu Syekh mendidik ya. Akan tapi subhanallah namanya orang tua, mendidik sebisanya. Akan tapi kata Syekh, tapi setiap aku berdoa, pasti aku akan sebutkan permohonanku kepada Allah agar anak-anakku menjadi soleh dan solehah. Setiap aku berdoa. Ya bayangkan, ya seorang yang rajin berdoa, setiap hari dia berdoa, setiap hari dia berdoa. Dan para ulama mengatakan pintu yang sering diketuk, maka kemungkinan dibuka akan semakin besar. Begitu juga dengan doa. Semakin kita meminta kepada Allah, minta lagi kepada Allah, minta lagi kepada Allah, maka kemungkinan dikabulkan itu akan semakin besar. Ya, apalagi Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti dikabulkan. Ada 3 doa. Kata Nabi, da'watul walid. Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Subhanallah. Lihat. Yang kedua, doa musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Ya, sehingga yang jadi pelajaran buat kita di sini adalah bahwa ternyata doa yang pasti dikabulkan dan tidak akan tertolak, kata Nabi, la syakka fihin, tidak ada keraguan, pasti dikabulkan, adalah doa orang tua untuk anaknya. Ya, jadi subhanallah, ini kita sudah diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa doa kita pasti dikabulkan. Ya, maka tidak layak jika kemudian kita lalai untuk mendoakan anak-anak kita. Ya, kita doakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik, ya, dengan doa-doa yang isinya adalah harapan ya agar anak-anak kita soleh, solehah, mendapatkan rizki yang baik, yang halal, ya, yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang seharusnya berhati-hati agar tidak mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Ya, karena bisa jadi dia mendoakan keburukan, kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kalian doakan keburukan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata fayastajibu lakum. Ya, jangan sampai doa kalian tersebut ya bersesuaian dengan waktu dikabulkannya doa dari Allah. Ya, di mana kalian memohon pemberian pada waktu tersebut sehingga doa kalian dikabulkan. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi jangan sampai seorang itu mendoakan keburukan untuk keluarganya, karena bisa jadi ya pada saat dia berdoa itu adalah waktu yang mustajab, sehingga keburukan yang dia doakan untuk keluarganya akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah muqaddimah dan juga pilar yang pertama dan kedua dari mendidik anak-anak. Insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya pilar-pilar yang berikutnya. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Bapak Ibu jamaah yang hadir di majelis Baitul Huda, dipersilakan jika ada yang hendak ditanyakan kepada Ustaz, baik ditanyakan secara langsung melalui nomor WhatsApp maupun dengan secara kertas. Namun sebelum ke pertanyaan yang menggunakan kertas maupun WA, dipersilakan jika ada dari jamaah yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan.
Baik, sambil menunggu, Pak Ustaz ada pertanyaan melalui media WhatsApp. Yang pertama, Ustaz mohon dijelaskan apakah membatasi jumlah anak karena tanggung jawabnya besar diperbolehkan? Baik. Yang pertama ya, anak adalah anugerah, nikmat, kebaikan. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tazawwajul walud al wadud, ya menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku senang sekali pada saat jumlah umatku itu banyak. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka pada saat umat itu banyak. Ya, sehingga hadis ini adalah dalil yang menganjurkan muslim dan muslimah untuk memiliki banyak anak. Ya, ini adalah dasar yang sangat jelas, yang sangat konkret, ya, yang disebutkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh banyak ulama. Tapi subhanallah, seakan narasi-narasi seperti ini yang bersumber dari hadis seakan-akan menjadi sesuatu yang aneh, seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak lumrah. Yang lumrah adalah punya anak sedikit, betul tidak? Padahal Nabi SAW yang menyampaikan bahwa justru Nabi SAW suka pada saat umatnya itu punya banyak anak. Nabi SAW menganjurkan para lelaki untuk menikahi wanita yang subur. Ya, dari mana seseorang mengetahui bahwa wanita itu subur sebelum menikahinya? Kata para ulama, dilihat dari keluarganya. Kalau ternyata dia dari orang tua yang memiliki banyak anak, kemudian kakak perempuannya, tantenya memiliki banyak anak, berarti dia memiliki bibit untuk subur. Ya, sehingga ini yang disukai oleh syariat Islam, yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita yakin bahwa Rasulullah itu selalu membawa kebenaran. Rasulullah itu menyampaikan berdasarkan wahyu. Rasulullah SAW tidak mungkin ingin menjerumuskan umatnya kepada kesulitan hidup, kepada kesengsaraan hidup, nggak mungkin. Karena sekali lagi narasi yang tersebar di masyarakat pada saat ini ya adalah pemikiran-pemikiran orang Barat, bahwa menikah itu sulit, menikah itu berat, punya anak itu sulit, punya anak itu berat. Dan ini praktek mereka, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman. Ya, mereka menjalani kehidupan serumah, punya anak-anak tanpa menikah. Betul tidak? Ada yang seperti itu di antara mereka? Banyak, orang-orang kafir seperti itu hidupnya. Kenapa? Gak mau bertanggung jawab, mau lepas dari tanggung jawab. Kehidupan mereka adalah kehidupan dunia, gak ada akhirat bagi mereka. Sehingga yang mereka kejar adalah kenyamanan hidup. Hidupnya harus betul-betul perfect, nyaman, nikmat. Tapi seorang muslim, seorang muslimah, perjuangannya untuk akhirat. Ada kesulitan, ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang harus diperjuangkan, dan itu wajar. Dan seorang muslim dan muslimah gak masalah bagi mereka, karena yang mereka kejar apa? Akhirat. Ya, sehingga sekali lagi jangan sampai ya kita termakan dengan narasi-narasi yang seperti ini, yang menyelisihi syariat. Ya, bahwa seakan-akan yang lumrah adalah punya anak sedikit, yang lebih baik adalah punya anak sedikit. Enggak. Yang lumrah menurut ajaran Islam, menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki banyak anak. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kemudian pertanyaannya adalah apa hukumnya kalau kemudian kita mau membatasi? Kata para ulama, ya, ada yang disebut dengan tahdidun nasl, ada yang disebut dengan tanzimun nasl. Tahdidun nasl adalah pada saat seseorang membatasi sehingga dia menjadikan dirinya nggak bisa punya anak lagi. Ya, sebagian laki-laki mungkin ada program-program tertentu gitu ya, bisa dilakukan sama dokter sehingga dia nggak bisa lagi punya anak. Atau pada rahim perempuan misalnya, entah rahimnya diangkat atau Allahu a'lam ya, saya tidak tahu secara spesifik, sehingga tujuannya adalah agar perempuan ini nggak bisa lagi punya anak. Maka yang seperti ini diharamkan di dalam Islam, karena dia menyelisihi tujuan diciptakannya manusia, menyelisihi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang tadi disebutkan.
Ini yang disebut dengan tahdidun nasl. Jadi betul-betul diputus ya kemungkinan untuk punya anak lagi. Tayyib. Dan tentu yang haram ini pada saat tanpa alasan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian ada penyakit tertentu ya, bahwa dia nggak memungkinkan punya anak lagi, atau ada mudarat yang sangat besar ya secara medis, maka nggak masalah tentunya. Ada satu kisah yang disebutkan bahwa di negeri Arab, subhanallah, seorang ya pasangan suami istri punya anak 7. Kemudian istrinya nggak mau lagi punya anak. Akhirnya apa yang dilakukan? Istrinya maksa suaminya untuk datang ke dokter dan agar diangkat rahimnya. Dia nggak mau lagi punya anak atau ditutup rahimnya, wallahu a'lam. Intinya adalah dengan operasi tersebut akhirnya si istri nggak bisa lagi hamil untuk selamanya. Ya bagi si istri ya sudah, ya saya sudah punya anak 7, saya mau tutup saja. Subhanallah, ya ke-7 anaknya bersafar diantar sama seorang supir di satu mobil, 7 anaknya semuanya jalan berbarengan. Kecelakaan, semuanya wafat. Qadarullah ma syafa'al. Dan subhanallah, operasi sudah dilakukan. Konteksnya sekarang si istri ini gak bisa lagi punya anak. Itu bayangkan, ini hal-hal yang terkadang terjadi, dan kita tahu syariat Islam adalah syariat yang seluruhnya adalah solusi, seluruhnya adalah kebaikan. Ya pada saat kata para ulama itu sesuatu yang tidak dibolehkan, maka jangan dilakukan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya sehingga ikut aturan agama yang dijelaskan oleh para ulama ini akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia sebelum di akhirat. Ya, subhanallah, akhirnya suaminya, apa yang dilakukan suaminya, ada yang tahu? Akhirnya nikah lagi, Pak ya. Karena dia pengen punya anak. Dan ini satu tujuan yang mulia ya, pada saat seorang ini pengen punya anak, tapi subhanallah dia sebenarnya nggak mau poligami. Ya, akan tapi karena istrinya sudah ya memaksa dan akhirnya dia dioperasi dan nggak bisa lagi punya anak, akhirnya dia nikah lagi. Ya sehingga maksudnya adalah bahwa ini pelajaran, ya kita nggak tahu. Ya bisa jadi kita sekarang nggak mau punya anak lagi, bisa jadi nanti kita butuh untuk memiliki anak lagi. Dan pada dasarnya sekali lagi kita kembali kepada dasarnya bahwa Nabi SAW mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku suka sekali, aku senang pada saat umatku itu banyak. Ya, jadi jangan sampai ini hadis yang seakan-akan konotasinya itu negatif. Ya, Nabi mau menyulitkan kita, Nabi mau mempersulit hidup, enggak sama sekali. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala juga berjanji ya kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki setiap orang yang lahir di muka bumi ini. Dan ini ranahnya akidah, ranahnya keyakinan. Sulit kalau kita mau pakai hitungan rumusan matematika, nggak ketemu, Pak. Gimana caranya? Anak nambah tapi rizki nambah. Itu rumusannya seperti apa? Kita nggak bisa. Ya, yang bisa kita rumuskan adalah pada saat kita punya job lebih, gaji nambah, berarti uang kita nambah. Betul tidak? Itu yang bisa kita hitung. Tapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Jadi ini adalah mindsetnya orang-orang jahiliyah. Sebelum Nabi SAW diutus, sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah biasa membunuh anak perempuan mereka dan membunuh anak laki-laki mereka. Kenapa membunuh anak perempuan? Karena bagi mereka anak perempuan nanti kalau sudah besar, ini ngerepotin. Pada akhirnya menjadi aib bagi keluarga. Kalau dia berzina dan lain sebagainya. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka menggali kuburan di dalam rumahnya pada saat hari persalinan istrinya. Kalau yang keluar adalah perempuan, dimasukkan ke dalam liang kubur langsung ditutup. Ta'udzubillah, lihat. Makanya dalam surat At-Takwir Allah mengancam mereka, Allah mengatakan apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di hari kiamat orang-orang yang menguburkan anak perempuan yang hidup-hidup akan ditanya anak perempuan mereka, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa engkau wahai anak perempuan sehingga ayahmu tega untuk melakukan itu kepadamu. Ya sehingga diazab dengan azab yang keras. Orang-orang jahiliyah yang melakukan hal tersebut. Ternyata faktanya adalah bukan cuma anak perempuan yang dibunuh sama mereka. Anak laki-laki juga dikubur hidup-hidup. Kenapa? Kalau anak perempuan takut aib, kalau anak laki-laki takut apa? Takut miskin. Takut rizkinya dia berkurang karena anaknya lahir. Harus dibiayai, harus dibesarkan, harus dididik.
Akhirnya orang-orang jahiliyah gak mau punya anak karena merepotkan diri mereka sendiri. Kita alhamdulillah dapat hidayah Islam. Islam ini untuk menghapuskan jahiliyah. Jangan sampai kemudian pemikiran-pemikiran itu akhirnya terserap kembali oleh kaum muslimin zaman sekarang. Takut gak bisa memberikan nafkah ke anak, takut anaknya nanti gak bisa beli ini, gak bisa beli itu. Akhirnya gak mau punya anak. Gak mau punya anak karena apa? Bukan karena mengatur jarak antara satu anak dan anak berikutnya, bukan. Akan tapi karena dia takut miskin. Karena dia takut berkurang rizki dia untuk anaknya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum bil imlaq, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sungguhnya kami yang akan memberikan rizki kepada mereka sebagaimana kami memberikan rizki kepada kalian. Tapi sekali lagi, ini perkaranya keimanan, Pak. Ya, biasanya timbul pertanyaan, Ustadz, masa sih dijamin rizki? Kan anaknya nambah, biaya pampersnya nambah, biaya pendidikannya nambah. Sekali lagi, kalau hitungannya matematika, saya juga angkat tangan, Pak. Ya, tapi ini adalah keimanan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti itu ya. Semoga menjelaskan, wallahu a'lam. Cukup antusias ini Ustaz, masih ada banyak pertanyaan, kurang lebih 6 atau 7 pertanyaan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, mohon izin kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, di mana batasan anak-anak special needs atau berkebutuhan khusus gugur kewajibannya sebagai seorang muslim? Misalnya kewajiban untuk sholat, puasa, naik haji dan sebagainya. Kita sebagai orang tua yang diuji dengan anak-anak dengan special needs atau berkebutuhan khusus tersebut, apa usaha yang harus kita lakukan? Baik, barakallahu fiik. Yang pertama adalah meyakini segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan Allah. Kita di rumah sebagai suami, kita menetapkan banyak hal, atau kita pada saat punya jabatan tertentu, banyak keputusan-keputusan yang kita tentukan, betul tidak? Berdasarkan ilmu yang kita miliki, berdasarkan kebijaksanaan yang kita miliki. Kita tetapkan di rumah anak-anak gak boleh keluar rumah lebih dari jam 6 sore. Di kantor pada saat kita punya kebijakan, kita buat kebijakan tertentu. Ya, orang-orang yang ngerokok, karyawan gak boleh ngerokok pada saat jam kantor misalnya. Ada hal-hal kebijakan yang kita tentukan berdasarkan apa? Ilmu dan kebijaksanaan kita sebagai manusia. Betul tidak? Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu, Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Yang Maha bijaksana. Gak usah ditanya tentang ilmu Allah, gak usah ditanya tentang kebijaksanaan Allah. Takdir yang Allah putuskan adalah berdasarkan ilmu Allah yang maha sempurna dan berdasarkan kebijaksanaan Allah yang maha sempurna. Allah tahu siapa hamba-hambanya yang Allah takdirkan memiliki anak berkebutuhan khusus, dan ini takdir berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan. Apa maksud kebijaksanaan? Kebaikan untuk hamba. Kebaikan untuk hamba, kebaikan untuk ayahnya, kebaikan untuk ibunya, kebaikan untuk anak tersebut, kebaikan untuk kakaknya, kebaikan untuk adiknya. Apa Ustadz kebaikannya? Sekali lagi, ini bicara tentang apa? Tentang keimanan. Susah ya, kalau harus ada rumusnya, gak bisa. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling pertama, apa kata Allah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab, Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di ayat berikutnya apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang, sifat pertama untuk orang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Apa maksud gaib? Gak ada rumus matematikanya, gak ada rumusnya. Beriman kepada Allah, iman, yakin, percaya bahwa Allah akan memberikan rizki, yakin, percaya bahwa Allah memberikan kebaikan, kebijaksanaannya pada setiap takdirnya. Ya, sehingga ini yang paling pertama yang harus diyakini. Ya, karena subhanallah ya, sebagian orang tua punya anak berkebutuhan khusus stres, depresi. Ya, sampai sebagian dari mereka saya tahu ya, ada satu cerita bahwa anaknya dibuang. Ya,
dibuang, ditaruh di samping tempat sampah. Kenapa? Anaknya berkebutuhan khusus. Na'udzubillah. Bahkan ada kisah juga bahwa ayahnya kabur. Ayahnya kabur, gak mau tanggung jawab. Ya karena saking sedihnya, dan subhanallah gak ada ilmu agama, gak ada keimanan. Akhirnya ibunya ngurus sendirian. Ya, gak masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dia beriman bahwa ini adalah takdir Allah dan ini adalah kebaikan bagi dirinya. Ya, saya bocorkan satu kebaikan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ala kulli kabidin rabbin ajrun. Setiap ada nyawa, ya, maka ada pahala di sana. Kata para ulama, burung yang kita kasih minum itu kita dapat pahala karena kita ngasih minum burung yang bernyawa. Bayangkan ini seekor burung. Bagaimana kalau kemudian dia adalah seorang anak yang kita urus sampai mungkin dia besar karena dia berkebutuhan khusus. Banyak ya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Ini berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ya sehingga ini yang pertama, ridho kepada takdir, yakin bahwa ini pasti ada kebaikan, ya pasti ada kemaslahatan dan Allah tidak mungkin membinasakan hambanya dengan anak yang berkebutuhan khusus, nggak mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami bahwa ya syarat kewajiban melakukan sebuah ibadah ya diantaranya adalah at-taklif. Ya, apa itu at-taklif? Yaitu pada saat seorang ini baligh dan berakal. Ya. Orang yang berakal tapi belum baligh tidak dijatuhi kewajiban-kewajiban agama. Ya, Masya Allah berakal tapi umurnya masih 8 tahun, masih 7 tahun. Wajib untuk salat 5 waktu atau tidak? Tidak. Sampai dia baligh. Kalau sudah terkumpul padanya dua sifat tersebut, dia berakal dan dia baligh, maka jatuh kepadanya kewajiban-kewajiban beragama. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dilihat kondisinya. Ya, kalau kemudian ternyata dia tidak bisa memahami ya, apa yang disampaikan, dia tidak bisa memahami tentang perkara sholat, dia tidak bisa memahami tentang kewajiban puasa, maka gugur baginya kewajiban tersebut. Faham ya? Akan tapi ada ya anak-anak yang berkebutuhan khusus kemudian bisa diajarkan ya pelan-pelan sampai kemudian dia bisa memahami, oh ada sesuatu yang namanya sholat. Sholat ini adalah kewajiban ya seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia memahami, menguasai ya dan dia bisa melakukannya, maka wajib baginya untuk melakukannya. Ya sehingga batasannya itu apa? Kemampuan dia untuk mencerna. Ya kalau dia mampu untuk mencerna, berakal, ya memahami hal tersebut, maka jatuh kewajiban kepadanya. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Anak muda tantrum dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, tapi jika diberi gadget menjadi diam. Mohon nasihatnya bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti ini, dan mohon nasihatnya juga bagaimana cara memilih teman yang baik untuk orang tua maupun anak. Terima kasih Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Ya ini subhanallah ya, ujian orang tua zaman sekarang ya. Bahwa anak kita antengnya kapan? Kalau kita kasih gadget. Masya Allah, dikasih gadget langsung jadi anak soleh dan soleha. Diambil gadgetnya, berubah lagi. Ya. Yang jadi masalah adalah bahwa anak-anak ini suka sekali untuk direspon. Suka sekali untuk direspon. Ya makanya kalau kita punya anak nih yang baru mulai ngerti gitu ya, apa aja diceritain ke kita. Betul tidak? Dia pakai kacamata, dia cerita dia pakai kacamata. Dia jatuh, dia cerita dia jatuh. Dia pakai baju baru, dia cerita ke kita pakai baju baru. Segala sesuatu dikasih tahu ke kita. Padahal kita sebagai orang dewasa kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang penting ya untuk dijadikan sebagai bahan obrolan. Tapi itulah anak-anak, bahwa mereka suka sekali respon. Ya makanya tahu nggak kenapa anak-anak terkadang ada di antara mereka yang suka ya mancing orang tuanya dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang jorok. Suka banget ngomong jorok. Kenapa?
Karena nggak direspon sama ayahnya, kecuali kalau dia bicara jorok atau kotor. Akhirnya orang, jangan ngomong begitu. Hati-hati, nggak boleh, itu jorok, itu kotor. Akhirnya si anak tahu, oh gitu caranya ya, saya ini butuh respon. Kalau saya nggak ngomong kotor, orang tua saya nggak respon. Paham? Salahnya di mana? Salahnya adalah pada saat kita tidak memenuhi ekspektasi anak-anak kita untuk direspon. Makanya penting banget kita sebagai ayah, sebagai ibu ngajak ngobrol anak-anak kita. Ya, kita respon ucapan-ucapan mereka, kita respon ya keaktifan mereka. Itu pentingnya luar biasa. Semakin respon kita heboh, semakin dia senang sama kita. Betul tidak? Nah, ternyata yang responnya paling heboh, paling menarik, itu siapa? Gadget hafizahullah. Wah, ini luar biasa nih responnya. Anak kita mau apa direspon sama dia. Warnanya luar biasa menarik, cara ngomongnya menarik, apalagi ditambah musik-musik, akhirnya menariknya luar biasa. Ayahnya, ibunya juga sama ternyata. Ya, sukanya sama gadget hafizahullah. Ya akhirnya gak pernah ngobrol sama anaknya. Ya sehingga saya sering katakan bahwa kalau kita mau anak kita gak fokus sama gadget, maka harus ada hubungan yang intens antara kita sama anak kita. Mau gak mau, harus ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk bercanda dan lain sebagainya. Kita ajak main anak kita. Emang ini effort banget Bapak Ibu sekalian, capek memang. Dan itu adalah hakikat dari mendidik anak-anak. Ya gak ada, ngedidik anak gak capek itu tidak ada, gak mungkin, mustahil. Kita gak capek sekarang, kita nyesel nanti pada saat mereka jadi dewasa. Ya. Jadi gak apa-apa, kita capek sekarang, tapi kita berharap bahwa dia dekat sama kita sampai dia dewasa. Dan betapa banyak anak-anak yang gak dekat sama orang tuanya sampai mereka dewasa. Ternyata sebabnya apa? Gak dibiasakan untuk dekat pada saat masih kecil. Ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah dewasa, subhanallah, dia untuk curhat sama ayahnya aja gak pernah. Untuk cerita tentang kehidupannya kepada ibunya aja gak pernah. Kenapa? Ada jarak. Apa yang membuat dia berjarak? Masih kecil gak dibiasakan untuk ngobrol. Ya sehingga ini penting ya untuk diperhatikan bahwa harus ada waktu ya untuk kita ngobrol sama mereka, bercanda sama mereka, ya merespon keinginan mereka untuk diajak bicara, untuk direspon dari apa yang mereka ucapkan kepada kita. Ya sehingga intinya di situ. Kalau sekali lagi kalau kita mau anak kita berhasil terdidik dengan baik, maka kita harus capek. Ya dan juga subhanallah ya, namanya zaman sekarang terkadang kita nggak ngasih sama sekali. Maka nggak masalah kalau kemudian dikasih waktu-waktu tertentu, kemudian konten-konten tertentu yang udah di-download terlebih dahulu misalnya, kemudian ya diatur supaya handphonenya nggak bisa akses internetnya. Ya intinya adalah bahwa kasih tontonan-tontonan yang mendidik. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada ya bermunculan di YouTube ya konten-konten yang memang nggak ada musiknya misalnya, kemudian isinya itu edukatif ya dan anak juga menarik untuk melihatnya. Ya sehingga usahakan untuk dibatasi seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Kalau bisa nggak dikasih sama sekali, fabiha wa ni'mah. Itu yang terbaik. Ya, kalau bisa ternyata effort luar biasa bikin anak ini aktif ya, dikasih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga dia nggak sama sekali butuh sama gadget, itu yang terbaik. Tapi kalau ternyata nggak bisa, maka kasih dengan waktu yang terbatas dan konten-konten yang terbatas pula yang sudah kita filter. Mungkin itu ya, wallahu a'lam. Kemudian tadi ada pertanyaan juga ya tentang lingkungan ya dan sahabat yang baik. Ini ada pembahasan nanti. Saya lupa ya di pilar yang keberapa. Nanti ada pembahasan khusus yang terkait masalah lingkungan dan juga teman insyaallah. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kembali kepada jemaah yang ingin bertanya secara langsung yang hadir di masjid ini, dipersilakan. Dari akhwat atau ibu ada yang ingin bertanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Ustaz dan seluruh jemaah semua yang hadir pagi hari ini. Ustaz mohon terkait pilar kedua yang berdoa.
famous quotes-nya Hillary Clinton ya, it takes a village to raise a child gitu. Apakah ada kisah Rasulullah ataupun para sahabat ataupun para salafus soleh yang saling urun rembuk atau saling bertahun dalam menciptakan lingkungan yang soleh, dan mohon diberikan juga doa jika ada terkait permintaan atau doa meminta lingkungan yang baik atau soleh untuk keluarga kami dalam menumbuh kembangkan anak-anak. Mungkin itu sih Ustaz. Ada pertanyaan? Jazakumullah khair. Baik, barakallahu fikum. Tentu ya, kita alhamdulillah ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW, dan itu cukup buat kita ya, lebih dari cukup bahkan. Alhamdulillah, agama kita sempurna. Dan hal ini tentu ya, sekarang gak mungkin seorang bisa atau bisa dikatakan di antara faktor agar seorang itu bisa istiqamah, bisa menjaga dirinya di atas agama yang benar, dia butuh lingkungan yang baik. Dia butuh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, yang mendukung kegiatan yang sedang dia lakukan, satu visi dan misi, memiliki pemikiran yang sama dalam menjalani kehidupan. Itu penting. Dalil yang paling konkret atau kisah tadi yang disebut, yang paling jelas tentang hal ini adalah apa yang terjadi pada Nabi dan sahabat-sahabatnya pada saat mereka di Mekkah. 3 tahun pertama menjalani kehidupan berislam di Mekkah ternyata gak kondusif. Dicaci, dimaki, gak boleh sholat di Masjidil Haram di Ka'bah. Ya, orang-orang yang masuk Islam, kalau dia adalah orang-orang yang gak memiliki status sosial, seorang budak, ya, seorang pembantu disiksa sama majikannya. Kalau dia adalah seorang saudagar maka diboikot. Ya, barang-barangnya gak mau dibeli, gak ada yang mau ngajak bisnis dia. Bayangkan, lihat embargo secara ekonomi bagi orang-orang yang beriman. Sehingga gak kondusif lingkungannya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, mencari lingkungan yang baik. Kemudian lagi hijrah ke Habasyah yang kedua, sampai kemudian hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, subhanallah, kondisinya orang-orang muhajirin gak punya uang sama sekali. Ya, orang-orang muhajirin itu berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Mereka meninggalkan aset mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan harta benda mereka. Sebagian dari mereka meninggalkan keluarga mereka untuk pindah ke Madinah supaya mendapatkan lingkungan yang baik, supaya bisa beribadah, memiliki keluarga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya adalah bahwa orang-orang muhajirin miskin, fakir. Akhirnya apa yang disyariatkan oleh Allah? Allah mensyariatkan satu syariat baru yang bernama al-mu'akhah. Apa itu al-mu'akhah? Dipersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Dikumpulkan orang muhajirin dan ansor. Muhajirin ini penduduk Makkah, ansor ini orang-orang Madinah, penduduk asli. Nabi SAW menentukan si fulan adik kakak sama si fulan, si fulan adik kakak sama si fulan, si fulan saudara si fulan. Dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Subhanallah, lihat. Ini sampai dijadikan syariat. Apa maksud dipersaudarakan di sini? Kata para ulama, maksudnya adalah kalau saudaranya wafat, maka dapat waris dari saudaranya. Ya, kemudian turunlah ayat wa ulul arhami aula ba'dhum bi ba'dhin fi kitabillah. Ya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang satu rahim dengan mereka itu lebih berhak untuk mendapatkan waris. Ayat ini menghapus syariat yang sebelumnya. Sehingga setelah ayat itu turun, tidak ada lagi hak waris bagi yang dipersaudarakan. Hak waris itu hanya untuk keluarga saja. Lihat bagaimana Allah sampai menurunkan syariat khusus demi memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan. Apa syariatnya? Dipersaudarakan. Kita butuh tetangga yang membantu kita. Kita butuh orang-orang yang sekompleks sama kita, yang memiliki visi dan misi yang sama untuk yang melakukan kebaikan-kebaikan bersama demi untuk anak-anak kita tumbuh kembang dalam lingkungan yang baik. Ini penting, luar biasa. Ya, sehingga kalau kemudian bisa diusahakan. Ya, makanya orang Arab sering bilang kalau lagi cari rumah, ya, nasihatnya apa? Kata orang Arab, al-jar qabla dar. Tetangga dulu baru rumahnya. Ya.
Jadi kalau survei lokasi ya, lihat dulu siapa aja orang-orang ini yang bakal jadi tetangga kita sebelum pilih rumahnya. Ya, sebagian orang cari apa? Kemudahan akses mungkin ke jalan tol, kemudahan akses ke sekolah, kemudahan akses ke rumah sakit. Dia lupa untuk lihat siapa orang-orang yang akan ada di sekitarnya. Nanti karena anak-anak kita bakal tumbuh kembang dengan anak-anak tetangga-tetangga kita. Kita bakal berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita. Istri kita bakal berinteraksi dengan istri-istri tetangga-tetangga kita. Coba bayangkan kalau mereka adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang baik, orang-orang sopan, santun, kata-katanya sopan, tidak kasar, tidak kotor. Betapa nikmatnya dalam istiqomah dan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang kondusif seperti itu. Ya, sehingga benar ya bahwa ini berpengaruh ya pada kesolehan seseorang, kesolehan anak-anak ya pada saat mereka tumbuh kembang. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar satu hadis bahwa Nabi SAW bercerita ada orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada ahli ibadah, bertanya, apakah jika aku taubat masih mungkin diterima? Apa kata orang ini? Tidak mungkin diterima. Dosamu sudah terlalu banyak. Akhirnya ahli ibadah ini dibunuh oleh dia. Sehingga dia membunuh berapa orang? 100 orang. Bertemulah dengan ahli ilmu, orang yang berilmu. Ditanya, apakah taubatku bisa diterima jika aku bertaubat? Maka orang berilmu ini mengatakan, "Malladzi yahulu bainaka wa bainallah?" Apa yang menghalangi antara dirimu dengan Allah? Kalau engkau bertaubat pasti dikabulkan. Akhirnya orang ini bertaubat dan ahli ilmu ini mengatakan, kalau engkau jujur dalam bertaubat, syaratnya satu. Ada yang tahu apa syaratnya? Ganti lingkungan. Engkau harus pindah dari kota ini yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan orang zalim, menuju kota sebelah yang banyak orang-orang soleh di sana. Akhirnya orang ini pun bertobat dan dia pun pergi ke kota tersebut. Di tengah jalan dia wafat. Malaikat azab dengan malaikat rahmat berselisih pendapat. Kata malaikat azab, dia belum sampai ke kota itu, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat rahmat mengatakan enggak, dia sudah berjuang, sehingga dia harusnya masuk surga. Bayangkan, yang menentukan keselamatannya apa? Tempat dia berpindah. Itu yang menentukan apakah surga atau neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat tersebut untuk mengukur ya, jarak mana yang lebih dekat. Apakah kota yang lalu atau kota yang dia tuju? Ternyata yang lebih dekat adalah kota yang lebih baru, dia ya lebih dekat daripada kota yang lama. Sehingga dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dan ini kisah di Bani Israel. Ya, kisah di umat sebelumnya. Bahwa pada saat dia mau bertaubat, dia harus pindah lingkungan. Ya, lihat betapa pentingnya lingkungan untuk menjaga keimanan kita, keimanan keluarga kita. Ya, walaupun tentu di syariat Islam, ya, syarat taubat itu bukan pindah lingkungan ya. Syarat taubat adalah meninggalkan dosa, menyesali dosa, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, ya, dan jika hak orang lain yang diambil maka harus dikembalikan. Tapi di antara cara agar kita jauh dari sebuah dosa adalah ya mendapatkan lingkungan dan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Masih ada waktu? Ya, apa Ustaz, ini sebenarnya masih tersisa banyak pertanyaan. Ini menandakan jamaah sangat haus dengan ilmu ini Ustaz, tentang parenting terutama ya. Namun mohon izin karena keterbatasan waktu, kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan pada siang hari ini. Belum dapat kami bacakan semua, mudah-mudahan dapat kami rekap dan bisa kita tindak lanjuti pada kesempatan yang berbeda insyaallah. Mohon izin Ustaz untuk dapat menyampaikan nasihat penutup sekaligus menutup acara kajian pada hari ini. Baik, barakallahu fikum ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, sehingga ini adalah muqaddimah ya, dan pembahasan dari pilar yang pertama dan kedua tentang mendidik anak. Ya, banyak hal yang penting untuk kita dengar, banyak hal yang penting untuk kita pelajari, yang perlu kita dalami terkait pendidikan anak. Karena kalau kita jujur ya sayang kepada anak kita, jujur cinta kepada anak-anak kita, maka seharusnya yang kita lakukan adalah berusaha untuk menjadikan mereka anak-anak yang tumbuh kembang dalam kondisi selamat di dunia dan di akhirat. Dan itu gak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan cara mendidik anak.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.